Oke rekan-rekan, pada bagian ini kita akan belajar eh, regresi hierarkis atau regresi hierarki. Ya, tujuannya adalah untuk membangun model regresi berganda dengan serangkaian langkah-langkah. Jadi setiap variabel itu selalu ditambahkan pada setiap langkah, tidak dimasukkan sekaligus ya. Hingga titik di akhirnya ya tidak ada lagi variabel yang akan ditambahkan di sana. Nah, penambahan variabel pada setiap tahap ya, pada umumnya dilakukan berdasarkan pertimbangan teoritis atau substantif. Namun demikian itu terserah peneliti untuk memikirkan alasan yang pasti untuk memasukkan variabel di setiap langkah ya. Dan seharusnya itu pemilihan variabel yang kemudian mana yang dimasukkan yang lebih dulu itu harus berdasarkan empirical dan theoretical knowledge. Nah, dengan setiap langkah yang kita lakukan ya, di mana setiap langkah itu ada penambahan prediktor baru, maka kita bisa mendapatkan model yang lebih kompleks daripada model pada langkah-langkah yang sebelumnya. Artinya apa? Bahwa kita memiliki model dengan struktur bersarang atau nested ya, karena elemen dari model yang lebih sederhana akan bersarang dalam model yang lebih kompleks. Ini mungkin kata-kata yang agak sulit dibayangkan, tapi nanti kalau seandainya sudah dilakukan atau dilihat gambarnya, kemungkinan akan memahaminya. Nah, misalnya kita ingin memodelkan prediktor dari intimate self disclosure pada mahasiswa, dan kita misalnya memutuskan bahwa yang menjadi prediktor self esteem, uh, subjective well-being, need for popularity, dan juga identifikasi gender. Nah, daripada kemudian kita melakukan regresi berganda di mana semua prediktor langsung ditambahkan secara bersamaan, empat-empatnya, atau entry simultan, maka kita bisa menambahkan prediktor ke dalam model, ke dalam serangkaian langkah-langkah ya. Nah, pertama, kita akan masukkan identifikasi gender dulu, tadi kita sudah lakukan ya, kodenya 0 itu perempuan, 1 laki-laki. Setelah dimasukkan itu, kemudian need for popularity. Langkah kedua, dimasukkan variabel self esteem sekaligus SWB ya. Terserah rekan-rekan ya di sini. Nah, terus kita bisa atau gambarannya seperti ini rekan-rekan. Ini biasanya analisis regresi yang kita lakukan. Jadi sekaligus yang prediktor itu dimasukkan dalam SPSS, terus kemudian kita akan mendapatkan hasil ini. Intimate outcome-nya adalah intimate self disclosure misalnya. Prediktornya ini bukan mendapatkan hasil ya. Jadi ini yang variabel prediktornya ini yang dianggap bisa memprediksi intimate self disclosure. Nah, berbeda dengan regresi hierarkis. Jadi dimasukkan satu-satu. Gender dulu, model satunya adalah gender dulu sebagai prediktor intimate self disclosure. Terus kemudian ditambah need for popularity sehingga di sini punya dua prediktor. Terus kemudian model 3 ditambah semuanya dimasukkan. Nah, kita lihat ya di sini jika dicermati rekan-rekan ya, model 3 ini sama dengan model 3 di sini ya, sama dengan model yang menggunakan entry prediktor simultan. Dan kita lihat ya, berarti model 3 ini menggabungkan prediktor dari model 1 dan juga model 2 ya. Nah, kita lihat di sini model 1 gender dan intimate self disclosure akan bersarang di model 2. Ini kan tadi model satunya adalah gender dan intimate self disclosure. Sebaliknya kita bukan sebaliknya, tapi selanjutnya model 2 ini gender need for popularity dan intimate self yang memprediksi intimate self disclosure akan bersarang dalam model 3 ya rekan-rekan. Nah, ini yang kemudian kenapa kemudian kita mau melakukan uh, analisis regresi hierarkis ya. Karena dengan menggunakan strategi hierarki, peneliti kemudian biasanya tertarik pada peningkatan variasi ya yang diperhitungkan melalui penambahan prediktor dalam satu set model. Nah, misalnya tadi awalnya model satu saya hanya ingin melihat apakah gender memang memprediksi intimate self disclosure. Nah, kalau seandainya saya tambah need for popularity,
ada peningkatan variasi atau tidak ya. Terus kemudian setelah model ini di mendapatkan hasil ya, kita bisa lihat hasil statistiknya. Bagaimana kalau kemudian saya tambah dua variabel prediktor yang lain, self-esteem dan juga subjective well-being? Apakah kemudian ada perubahan dari R-square di model 3 ya? Jadi di sini saya tuliskan bahwa kita di sini tertarik dengan perubahan R-square, atau kalau dalam artikel-artikel biasanya ditulis delta R-square dari satu model ke model berikutnya, dari model 1 ke model 2, dari model 2 ke model 3 gitu ya. Jika setelah penyertaan prediktor ya pada langkah tertentu ya, perubahan R-square ini secara signifikan lebih besar dari 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa prediktor yang ditambahkan pada langkah tersebut bisa menawarkan predictive power tambahan. Jadi kekuatan prediktif tambahan di sini. Nah, kita bisa lihat perubahan R-square itu dilihat dengan selisih antara, misalnya kalau di sini ya, model 2 dengan model 1 ya, ada perubahan R-square-nya seperti apa. Terus kemudian model 3 dengan model 2 ada perubahan R-square atau tidak misalnya ya, rekan-rekan. Nah, ini kita coba dulu kemudian dengan menggunakan SPSS. Jadi kalau mau melakukan analisis regresi hierarkis, kita bisa masukkan di sini pertama regression. Ini ya, kita riset dulu rekan-rekan. Tentunya rekan-rekan ini hanya gambaran saja. Rekan-rekan kalau mau melakukan analisis regresi, biasakan kemudian untuk melakukan uji asumsi dulu, dan harus untuk melakukan uji asumsi dulu. Tapi ini shortcut ya untuk kemudian bisa menjelaskan apa bedanya regresi hierarkis dengan regresi yang kemudian biasa dilakukan berganda yang dilakukan secara simultan. Intinya kita ingin mengetahui bagaimana perubahan R-square ketika ditambah prediktor tertentu. Nah, tadi yang menjadi variabel dependen, bukan independen, menjadi variabel dependen adalah intimacy. Kita masukkan kemudian gender ID ya, dalam model 1. Kita kan punya 3 model ya rencana ya di sana. Terus kemudian kita next di sini, ingat ya rekan-rekan bedanya dengan regresi yang simultan. Kita next, kita kemudian masukkan MFP di sini rekan-rekan. Terus kemudian kita next lagi di model kedua, sebagaimana tadi dalam PowerPoint. Bukan model 2 ya, maaf. Ini kita masukkan tadi adalah SWB dan SE. Terus kita statistik ya, kita lihat di sini R-square change dan juga deskriptif ya, kita bisa lihat di sini. Ini yang kita lihat hasilnya seperti apa rekan-rekan. Nah, ini hasil korelasinya kita bisa lihat. Terus model summary-nya kita bisa lihat ya rekan-rekan. R-square-nya di model 1 adalah 0,411. Terus kemudian R-square di model 2 ketika ditambahkan satu prediktor NFP ya, itu adalah 0,163. Ketika ditambah dua prediktor lagi SWB dan juga SE atau subjective well-being dan self-esteem, maka R-square-nya adalah 0,196 rekan-rekan. Nah, kita lihat di sini yang penting adalah R-square change-nya berapa. Ya kalau jelas model 1 R-square change-nya nggak berubah ya, sama dengan R-square di awal. Tapi kalau di model 2 kan pasti ada selisih. Bagaimana selisihnya dengan model 1? Ternyata perubahannya adalah 0,149 rekan-rekan. Dan kita lihat F-nya di sini juga signifikan rekan-rekan. Ya, ini kita bisa melihat bahwa setiap peningkatan penambahan satu prediktor ada F-nya signifikan. Maka kita bisa mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan
Oke rekan-rekan, di sini sudah kelihatan hasilnya juga apa namanya di model summary. Pada model 1 R square-nya 0,14, model 2 0,163, model 3 adalah 0,196. Nah, kita lihat R square change-nya pada setiap penambahan prediktor. Kalau pada model 1 ya jelas tidak bertambah ya, karena ini pasti sama dengan R square di awal, tidak ada R square change. Ya, belum ada penambahan prediktor. Tapi ketika sudah ditambahkan prediktor 1 NFP, kita lihat jadi 0,163, selisihnya adalah 0,149. Nah, kita bisa lihat juga ketika ada model 3 ditambah subjective well-being dan self-esteem, R square-nya jadi 0,196 ya, atau selisihnya antara model 2 dan model 3 adalah 0,033. Nah, kita lihat F-nya signifikan ya. Intinya kita bisa bilang bahwa setiap penambahan prediktor gitu ya, terjadi namanya peningkatan yang signifikan atas predictive power. Jadi ada perubahan R square change yang cukup signifikan dari model 1 ke model 2 ke model 3 ya. Jadi F-test ini berasosiasi dengan R square change, jadi perubahan pada R square. Kita bisa mengatakan bahwa penambahan variabel tersebut ya mulai dari ya, NFP, terutama NFP kita bisa lihat ya 0,149 ternyata apa namanya secara statistik signifikan penambahan tersebut memberikan perubahan yang signifikan terhadap R square change. Begitu juga pada penambahan SWP dan juga SE ya rekan-rekan. Jadi itu. Nah, ada lagi yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau kejadiannya adalah walaupun ini sebenarnya tidak umum ya, jika misal kita punya alasan teoritis atau substansial yang memungkinkan kita untuk menguji satu model set yang nested atau yang bersarang yang melibatkan penghapusan prediktor pada langkah-langkah yang berbeda. Intinya awalnya model 1 kita punya prediktor yang 4 ini, terus kemudian setelahnya kemudian pada model 2 kita justru menghapus apa namanya variabel yang atau prediktor yang lain. Di model 3 kemudian dikurangi lagi prediktor yang lain gitu ya. Nah, kita juga tetap bisa melakukan namanya perubahan R square ya dari model 1 ke model 2 yang dihitung sama tadi delta R kuadrat sama dengan model 1 R kuadratnya dikurangi model 2 R kuadratnya gitu. Di model 3 juga sama, delta R kuadratnya dihitung dari model R kuadratnya model 2 ke R kuadratnya model 3. Oke ya rekan-rekan, sekarang kita lihat bagaimana kemudian untuk melakukannya. Pertama adalah dengan analyze, terus kemudian ke regresi ya, ke linear maaf. Kita clear dulu. Pertama ke variabel dependennya adalah intimacy self disclosure, terus variabel independent atau prediktornya adalah gender ID, terus tadi berdasarkan PowerPoint juga NFP, terus kemudian SE dan juga SWP. Nah, ini variabel pertama kita. Nah, kita kemudian ingin remove ya, rekan-rekan. Pertama itu sebenarnya enter ya, tetap enter. Yang kedua remove. Yang kita remove tadi adalah gender ID, rekan-rekan. Jadi kita masukkan gender ID. Kita buang gender ID. Kita remove di sini. Rekan-rekan. Yang pertama tadi yang previous kita lihat dulu. Enter, next remove. Terus kita next lagi yang kita buang di sini
adalah SWW. Masukkan lagi. SWW kita buang. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kita remove ya. Di sini metodenya kita pilih remove. Statistik R-square change descriptive. Ingat ya rekan-rekan untuk selalu melakukan uji asumsi, baik itu kemudian melakukan analisis regresi di mana prediktor yang dimasukkan secara simultan ataupun ketika melakukannya secara hierarkis. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran besar apa sih sebenarnya bedanya antara analisis regresi hierarkis dengan ketika kita memasukkan prediktornya secara simultan. Continue, terus kemudian oke. Jadi akhirnya dari hasil tadi kita dapatkan seperti ini. Di model suatu, ketika semua variabel prediktor itu komplit ya, R square-nya 0,196 ya pastinya R square change-nya 0,196 karena masih belum ada yang dikurangi prediktornya. Nah, ketika dikurangi gender ID, kita lihat ada perubahan sebesar minus 0,12. R square-nya menjadi 0,184. Ketika dikurangi lagi SWP sebagai prediktor itu dikurangi lagi pada model 3, dibuang maksudnya, maka ada perubahan sebesar minus 0,16, di mana R square-nya menjadi 0,167. Kita lihat setiap pengurangan prediktor tersebut ya ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap delta R square atau perubahan R square tadi. Setiap pengurangan dari prediktor tersebut ya. Tapi ingat ya rekan-rekan bahwa kita diminta untuk memberikan sebuah landasan ya masuk akal yang dari teoritis dan sifatnya rasional ketika kemudian kita ingin melakukan regresi hierarkis dengan penambahan prediktor pada setiap model ataupun ketika kita ingin melakukan sebaliknya dengan melakukan pengurangan. Oke, rekan-rekan, sampai di sana bagian 2 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan lanjut pada bagian 3.